Peristiwa kurang mengenakan kembali dialami oleh Clara Gopa. Setelah 1 tahun lalu dirinya diteror oleh sosok tak dikenal, kini pedangdut sekaligus pemeran film Rukiah 2 itu kembali mendapat teror mencekam. Clara mengaku ada orang tak dikenal yang mengancam akan menghabisi pedangdut seksi tersebut. Bulan ini tuh agak lebih ekstrim gitu loh, sampai datang ke apartemen, sampai ganti-ganti nomor, ngancem lewat WhatsApp, lewat DM Instagram, kayak gitu. Enggak di media sosial, jadi dia cuma japri aja lewat WhatsApp dan DM Instagram aja. Jadi enggak lewat media sosial, cuman pribadi aja gitu. Yang paling parah itu chat terakhir kemarin itu pembunuhan sih, kayak mau ngebunuh aku gitu. Cuman ini anehnya juga, buktinya ini kenapa tiba-tiba hilang di handphone. Ini kita lagi cari juga sampai sekarang juga kita belum ketemu nih buktinya. Cuman kemarin sempat kita kirim juga ke Bang Niko sama ke manajer aku, udah kirim juga. Cuman nggak tahu, kita lagi cari. Itu yang paling tragis sih di antara yang lain, ancaman-ancamannya gitu. Teror maut tersebut tidak hanya diterima Clara melalui media sosial. Sosok tak dikenal itu disebutnya kerap mendatangi rumahnya, sehingga membuat ia cemas dan takut. Awalnya, Clara Gopa menganggap teror menyasar nyawanya itu hanya kerjaan orang iseng. Tapi nyatanya, kejadian demi kejadian membuat Clara kena mental. Ia bahkan sempat dilarikan ke rumah sakit guna menjalani perawatan intensif. Iya, itu posisi pas lagi memang pengen menenangkan diri kan, di Lembang. Nah, habis itu Clara bilang sama manajer untuk sendiri aja dulu di Lembang untuk menangin diri gitu. Lama kemudian setelah maghrib itu Clara nggak sadar, tahu-tahu pas sadarnya itu perih semua tangan itu, kayak berdarah gitu kan. Masih ada bekasnya sampai kayak gini. Karena aku pikir waktu itu teror-teror begitu kan udah biasa, kayak orang iseng-iseng, terus tiba-tiba ngubungin Clara, terus telepon-telepon itu aku pikir ya orang-orang yang iseng aja. Ya aku nggak pernah mikir maksudnya harus dilaporin, enggak lah gitu. Cuman kalau udah sampai ke apartemen, sampai kayak begini tuh membahayakan diri aku gitu loh. Jadi aku harus gimana nih? Aku bilang ke manajer, ya udah kita lapor aja, kita minta tolong Bang Niko untuk selesaiin masalah ini gitu. Aksi pelaku membuat Clara merasa seperti berjalan di atas mata pedang setiap hari. Belum ditemukannya pelaku pun membuat Clara sangat ketakutan karena nyawanya berada dalam ancaman setiap saat. Tapi benarkah rentetan teror maut yang dialaminya berkaitan dengan kisah cinta Clara Gopa di masa lalu? Gini, sebenarnya kalau dibilang fans, setiap nyanyi kan kita tuh off air tuh kan yang undangan mesti ada orang yang undang kita kan. Nah, ada sih sempat sebelum kejadian ini memang Clara disukai sama orang Kalimantan. Kebetulan dia waktu diundang itu acara tambang ya. Acara tambang, terus dia sampai ke Jakarta, telepon manajer aku untuk didekatkan sama aku, cuman aku nggak respon. Tapi dia sampai ke Jakarta, sampai seminggu ada ke Jakarta, aku nggak temuin. Itu sekitar 8 bulan ada nggak? 7 bulanan lah. 7 bulan. Cuman Clara nggak bisa mastiin itu orangnya kan, karena makanya aku nggak berani nuduh juga kan, karena aku nggak tahu, bener-bener nggak tahu ini siapa orangnya gitu. Makanya ini kalau misalkan mantan pun Clara nggak pernah merasa punya musuh, apalagi sama mantan tuh ya nggak ada masalah gitu. Cuman nggak tahu lagi kalau ada orang yang suka, cuman Claranya nggak respon, itu bisa jadi kayak gitu. Dan kini Clara ingin menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Untuk itu, Clara Gopa mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya. Didampingi kuasa hukumnya, Clara Gopa mengumpulkan beberapa bukti berupa rekaman CCTV serta bukti ancaman yang datang dari media sosial miliknya. Agenda ini kami habis koordinasi dengan Kapsubdit Cyber untuk segera kita mau bikin laporan polisi secara resmi. Oleh sebab itu, syukur karena
semuanya sudah diterima baik dan segera kami akan bikin laporan ke SPKT. Terkait ancaman pembunuhan secara resmi. Oleh sebab itu, syukur karena semuanya sudah diterima baik dan segera kami akan bikin laporan ke SPKT. Berarti ini hanya konsultasi aja kan? Ya, Masih konsultasi. Masih konsultasi. Nah, jadi pasti laporan polisinya nanti setelah dari SPKT, baru kita nanti tunjukkan ke rekan-rekan media juga. Hari ini ya, Pak? Hari ini juga, ini kita lagi mau menuju ke SPKT. Barang buktinya ya yang seperti di DM itu, terus kemudian rekaman CCTV yang ada bodyguard datang di sana, ngancam-ngancam, kita ada lagi minta semuanya, kumpulin semua bukti-bukti, termasuk ini kan masalahnya sebetulnya udah 1 tahun yang lalu. Jadi yang lama-lama biar kita bisa ulur-ulur tarik benang merahnya, kita bisa tahu siapa sebetulnya pelaku ini. Saya yakin pasti ada, pasti ketemu karena ada tiga nomor handphone, terus kemudian nomor-nomor yang sebelumnya juga kan ada juga. Makanya saya pasti itu ahlinya polisi lah, polisi ahli dalam bidang ini. Ya, teror. Jadi barang siapa dengan sengaja tanpa hak mengirim pesan elektronik atau dokumen elektronik mengancam, menakut-nakuti pribadi seseorang, maka akan dipidana dengan ancaman 4 tahun penjara.